Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di Komisi Podcast Kristen di season 6 episode yang kedua ini. Bersyukur kita bisa kembali lagi walaupun melalui episode podcast ini ya teman-teman ya. Dan di tahun 2025 ini adalah episode kedua setelah terakhir beberapa minggu atau hari yang lalu aku upload episode pertama di season yang ke-6. Jadi ini sudah di penghujung tahun 2025 sebenarnya ya. Sekarang udah tanggal 16 Oktober ketika episode kedua direkam dan KPK baru ada 2 episode. Tapi nggak apa-apa karena memang seperti itulah yang terjadi akhir-akhir ini ya dalam konteks hidupku. Jadi tidak bisa terlalu banyak bikin podcast dan memang belum mendapatkan ini ya seperti passion atau semangat dan akhir-akhirnya aku menyadari sebenarnya baik untuk kita kembali melayani di podcast ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang topik doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya topik ini sudah aku bahas di blog, aku sudah tulis di artikel blog pribadiku. Teman-teman juga bisa cek kenapa doaku tidak dijawab oleh Tuhan judulnya. Dan pergumulan doa yang tidak dijawab terasa tidak, pergumulan doa yang tidak dijawab oleh Tuhan ini ya, sebenarnya adalah pergumulan yang sangat lumrah. Sebenarnya bukan tidak dijawab sih, tetapi kita merasa sepertinya Tuhan diam ya. Ketika kita menunggu jawaban tapi serasa yang muncul malahan hanyalah keheningan. Dan akhirnya membuat kita bertanya-tanya apakah Tuhan mendengar doaku atau tidak. Nah banyak di antara kita percaya bahwa doa yang penuh iman itu pasti terjawab. Walaupun dalam arti tertentu pernyataan ini benar, tapi seringkali kita salah memahami apa artinya pasti terjawab. Ya. Pasti terjawab seringkali kita artikan sebagai segala sesuatu yang kita inginkan dijawab tepat sesuai dengan keinginan waktu kita. Mungkin bisa jadi seperti itu, mungkin ada waktu-waktu tertentu kita bisa mendapatkan jawaban sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Tetapi seringkali jawaban doa atau realita yang ada tidaklah demikian. Dan menariknya kita harus memahami bahwa memang doa yang dinaikkan dalam iman dengan penuh iman percaya kepada Tuhan memang pasti dijawab. Tetapi, ada kata tetapinya, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Sebab teman-teman kita perlu paham bahwa doa itu bukan alat untuk meminta apapun kepada Tuhan, seolah-olah doa itu adalah mesin pengabul keinginan. Ya, jadi seperti mungkin di film-film ada jin teko yang kita gosok-gosok terus keluar dan lain sebagainya. Lalu bertanya, ada 3, saya kasih kamu 3 permohonan dan akan dikabulkan semuanya begitu ya. Tapi Tuhan bukan jin, Tuhan bukan rekaan tokoh-tokoh seperti itu. Dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha tahu. Nah maka dari itu dalam segala jawaban doa yang kita coba persepsikan, coba kita pikirkan, apa yang bisa kita pelajari, entah itu doa kita terjawab atau tidak. Secara khusus ketika kita sedang bergumul, kenapa Tuhan seakan diam dalam kehidupan doa kita. Hendaknya kita akan belajar 3 poin dari pengajaran Alkitab tentang doa. Tentu ini tidak komprehensif, tidak keseluruhan Alkitab ya, tapi ada tiga bagian ini yang aku pikir sangat cocok begitu untuk kita bahas dalam memaknai doa ini. Yang pertama adalah ketika kita melihat kisah Paulus di 2 Korintus 12. Di 2 Korintus 12 itu Paulus menceritakan tentang bagaimana ia melayani, bagaimana ia juga mendapatkan penglihatan-penglihatan. Tetapi dalam semuanya itu Paulus dikatakan dia menuliskan begini ya di ayat yang ke-7, 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 3 kali dia berseru, bisa dikatakan 3 kali ia berdoa, namun Tuhan hanya menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang kedua adalah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus dikisahkan yaitu berdoa berulang-ulang kali. Dan dalam pergumulannya ketika dia hendak menanggung salib itu, Yesus tetap mengakhiri doanya dengan berkata, biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapa. Dan kita tahu ya, keinginan Yesus atau permohonan Yesus yang dikatakan, semoga cawan ini lalu daripadaku, Yesus tidak mengalami itu. Ya, ini adalah pergumulan Kristus ketika dia hendak menderita, menanggung dosa manusia. Dan yang ketiga adalah pengajaran Yesus Kristus tentang berdoa di Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Dan menariknya di sini ada bagian yang di sana dikatakan ayat 11 ya, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Nah teman-teman, dari 3 poin ini ya, 3 poin pengajaran Alkitab ini setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari tentang doa yang tidak dijawab oleh Tuhan begitu. Yang setiap poin ini juga ada hubungannya dengan 3 pembacaan Alkitab tadi ya. Yang pertama tentang doa mengajarkan kita untuk bergantung pada Tuhan. Ketika Paulus dikatakan di 2 Korintus 12 ada utusan iblis yang membuat Paulus itu ada duri dalam daging itu. Di situ Paulus belajar untuk tidak menggantungkan hidupnya pada dirinya sendiri dengan segala hal baik, segala penyataan-penyataan yang luar biasa itu, tetapi melalui duri dalam daging itu dan dalam doa yang tidak terjawab itu, Paulus belajar untuk bergantung pada Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Sekalipun 3 kali ia berseru, doa itu tidak terjawab, Paulus belajar bergantung pada Tuhan. Maka cukuplah kasih karuniaku ini berbicara sebenarnya bukan tentang diri kita yang semakin hebat, diri kita yang semakin kuat. Tetapi sebenarnya kalau saya maknai adalah sesederhana kemampuan yang Allah berikan untuk memampukan kita untuk tetap bisa berharap di tengah realita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka doa itu sekalipun kita merasakan tidak terjawab, sebenarnya adalah momen-momen bagi kita untuk mengatakan, Tuhan, sekalipun doaku tidak terjawab, aku mau belajar untuk tetap berharap kepadamu. That's it. Itulah artinya cukuplah kasih karuniaku. Ketika dunia, ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita masih bisa berharap, bukankah itu kasih karunia Allah? Yang kedua teman-teman, doa mengajarkan kita untuk menyerahkan kehendak kita pada Tuhan. Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna untuk poin yang kedua ini teman-teman. Dalam doanya sekali lagi di Taman Getsemani, ia selalu menutupnya dengan kata-kata, tetapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Doa yang tidak terjawab atau yang masih kita merasa menggantung atau Tuhan sepertinya diam, sebenarnya adalah sebuah undangan untuk mengajak kita kembali menundukkan diri di hadapan Allah yang maha kuasa itu, menundukkan kehendak kita dan belajar percaya kepada Tuhan. Belajar bahwa bukan kita yang mengontrol atau mengendalikan hidup ini, tetapi semata-mata Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus itulah yang memegang hidup kita, yang seharusnya mengarahkan hidup kita, bukan diri kita sendiri. Sebagaimana Kristus, Tuhan kita, dia juga punya permohonan. Dia dalam kemanusiaannya pun dia berdoa kepada Allah. Tetapi ia sadar bahwa tujuan hidupnya bukan melakukan kehendaknya sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa
yang telah mengutus Dia untuk datang ke dalam dunia. Yang tentu kita tahu di dalam Tritunggal, kehendak inilah yang adalah kehendak yang satu itu untuk keselamatan umat manusia. Dan Kristus taat sampai mati. Maka sekali lagi di poin kedua ini kita belajar doa, mengajarkan kita untuk menyerahkan kehendak kita pada Tuhan. Dan yang terakhir, poin yang ketiga adalah doa itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah jauh lebih tahu kehidupan kita. Lukas 11 ayat 11 menjelaskan tentang sifat kasih dari Bapa kita yang tadi kita sudah baca, ya, bahwa Dia tidak akan memberikan ular bagi mereka yang meminta ikan. Itu artinya Ia tidak akan memberikan sesuatu yang jahat kepada kita karena Allah adalah kasih. Maka jika Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang jahat, siapa yang sering meminta sebaliknya? Bukankah ketika aku memaknai bagian ini adalah seringkali kitalah yang suka meminta ular, teman-teman. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita merasa rencana dan keinginan kita lah yang paling tepat. Dan kita mendatangi Allah dengan permohonan kita, dan dalam kemahakuasaan, kasih, dan kemahatauan Allah itu Dia melihat kok nih orang minta ular. Ya. Dan Allah yang baik itu tidak akan memberikan ular, tetapi Dia memberikan ikan atau roti itu. Ya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang Dia tahu itulah yang kita butuhkan. Ya. Ayat 13 dikatakan, ya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka dari itu teman-teman, seringkali memang Allah tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan atau waktu kita, semata-mata Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia paham betul apa yang kita perlukan. Allah yang Maha Tahu itu jauh lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan dibandingkan kita mengetahui apa yang kita butuhkan buat diri kita sendiri. Dan itulah yang mengundang kita sekali lagi untuk percaya pada tangan pemeliharaan Bapa itu yang baik dalam hidup kita. Teman-teman, merenungkan dan juga membawakan podcast ini juga mengundang aku secara pribadi untuk kembali memikirkan kehidupan doaku. Aku juga punya doa-doa yang belum terjawab. Dan ini sesuatu yang sulit juga buatku untuk memaknai, terus belajar percaya kepada Allah yang Maha Kasih ini. Sembari terus mengingatkan diriku bahwa aku tidak bisa dan tidak tahu lebih banyak dibandingkan Allah. Sehingga biarlah hatiku, lututku terus kuarahkan untuk berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, poin yang pertama tadi kita mengingat bahwa sekali lagi bergantung pada Tuhan, tetap berharap, itulah kasih karunia yang Allah nyatakan bagi kehidupan orang percaya. Dan aku pun berusaha dan belajar terus untuk melakukan itu. Teman-teman, aku akan tutup podcast kali ini dengan pertanyaan dan jawaban dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban nomor 27 dan 28 yang berbicara tentang pemeliharaan Allah. Pertanyaan 27, apa itu pemeliharaan Allah menurut saudara? Jawabannya, kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang hadir di segala tempat. Dengannya Dia memelihara langit dan bumi serta semua makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri dan memerintahnya, sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan, minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Kata ini ya, kalimat dengannya Dia memelihara langit dan bumi serta semua makhluk termasuk kita, seakan-akan dengan tangannya sendiri. Sekalipun kita tahu tangan Allah tidak menyentuh kita langsung, tetapi Allah itu bekerja secara langsung maupun tidak langsung, mengintervensi kehidupan manusia dengan kebaikannya. Termasuk ketika doa kita tidak dijawab olehnya, itu pun tidak luput daripada tangan Bapa itu yang Maha Kasih itu. Pertanyaan dan jawaban nomor 28. Apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya?
Jawabannya, berkat pengetahuan itu kita dapat bersabar di tengah segala kesusahan dan bersyukur dalam kelimpahan. Untuk masa depan juga kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu. Bahwa tidak satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya. Sebab semua makhluk berada di tangan-Nya. Sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Teman-teman, kalau kita percaya bahwa Allah itu maha kasih dan Dia adalah maha memelihara, maka kita dapat bersabar. Sekali lagi ya, bersabar di tengah segala kesusahan, bersyukur dalam kelimpahan. Dan mungkin kata bersabar ini bukan hanya sekedar di segala kesusahan, tapi mungkin di segala waktu ketika kita merasa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita merasa ya, tapi kita tahu Allah selalu menjawab. Tetapi tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan waktu yang kita harapkan. Sekali lagi, doa selalu dijawab oleh Tuhan. Namun jawabannya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan di dalam kondisi itu bersabarlah. Sebab kita tahu Allah telah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya. Kiranya ini bisa menolong kita memaknai dan merefleksikan hidup di tengah doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah.